Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Az-zulumatu khamsun was-siraju laha khamsun." Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama dalam sejarah Islam, beliau mengatakan ada 5 perkara yang itu adalah sebuah kegelapan. Gelap itu menakutkan. Makanya diidentikan kegelapan itu dengan setan, hantu, gerandong, mak lampir. Pokoknya segala sesuatu yang menakutkan itu gelap. Jadi gelap itu tidak enak. Contoh misalkan lampu sekarang padam, kita mau melihat tidak bisa, akhirnya meraba-raba dan semacamnya. Kegelapan itu ada 5 perkara, ada 5 tempat. Sedangkan lampu untuk menerangi kegelapan itu juga ada 5. Makanya termasuk diantaranya al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah bagaikan cahaya. Jadi hidup kita tanpa ilmu itu bagaikan kita hidup di dalam kegelapan. Sehati-hati bagaimanapun kita berjalan, akan tetapi kita melangkah di dalam kegelapan, pasti kita akan terjatuh, pasti kita akan terpeleset. Jadi tidak bisa. Jadi kita bisa terang, benderang, bisa dapat melihat itu dengan ilmu. Makin besar, makin banyak, makin tinggi ilmunya seseorang, maka akan makin terang cahayanya. Maka dia akan makin mudah untuk melangkah. Akan tetapi cahaya yang terang tersebut kalau digunakan, yakni ilmunya diamalkan. Jadi walaupun kita mempunyai cahaya yang terang benderang, akan tetapi tidak diamalkan, maka itu tidak ada gunanya. Bagaikan sebuah lampu yang terang benderang menyinari di sebuah ruangan yang ditinggal oleh penghuninya. Sudah tidak ada penghuninya, mati semua, tinggal lampunya terang benderang, tidak ada gunanya, ya. Malah dimusuhi oleh bangsa Gondorwo. Iki dono wong iki ono lampune. Demikian orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, diibaratkan bagaikan sebuah lilin. Lilin mampu menerangi orang di sekitarnya, tapi dia membinasakan dirinya, terbakar, meleleh, ya. Memberikan manfaat kepada orang lain, tapi merusak dirinya sendiri. Itu orang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Yang pertama dari sifat-sifat atau sesuatu yang menyebabkan gelap itu hubbud dunya dulmatun. Cinta kepada dunia itu menyebabkan hidup kita gelap. Hidup kita tidak terarah. Kita bagaikan orang yang berada di sebuah tempat yang sangat gelap, atau kita hidup di tempat yang terang benderang tapi mata kita yang buta. Itu kalau kita cinta kepada dunia. Karena cinta kepada dunia itu menyebabkan mata dan hati kita buta hingga menghalalkan segala macam cara. Kenapa dikatakan cinta dunia itu adalah sebuah kegelapan? Li'annahu yuqi'u fisyubuhat summa fil makruhat summa fil muharramat. Karena orang yang cinta kepada dunia itu pasti dia akan terjerumus kepada sesuatu yang syubhat. Syubhat ini sesuatu yang tidak jelas antara halal dan haramnya.
Kemudian yang kedua, setelah dia masuk kepada yang syubhat, dia akan masuk kepada yang makruhat. Makruh, sesuatu yang tidak disenangi. Artinya apa? Kalau dia sudah terjerumus kepada berani kepada yang syubhat, maka dia akhirnya terhadapkan pada sesuatu keterpaksaan. Kalau saya tidak begini, saya kalah sama teman saya. Terkadang dalam sebuah pekerjaan seperti itu. Kalau saya tidak sedikit curang, maka saya kalah dengan yang lain, dengan relasi saya. Hingga akhirnya dengan sangat terpaksa ini harus saya lakukan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, summah fil muharramat. Maka dia, summah ini litarohi, seperti ja'a Zaidun summah Amrun. Jadi ada jarak waktu, itu namanya pakai summah ya. Jadi Zaid datang kemudian disusul oleh Amr. Nah, itu namanya summah litarohi. Kalau kalau waw itu bersamaan, ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr datangnya itu bergandengan, sama-sama datangnya dalam satu waktu. Itu kalau pakai waw limutlaqil jam'i. Kalau fa itu litartib, jadi ada jeda waktu sedikit. Kalau summah ini agak lama ya. Jadi baru datang, 1 jam menunggu, datang lagi, itu namanya summah. Seperti tazawwaja Zaidun summa walada anhu waladun. Zaid menikah, kemudian dia punya anak. Nah, ini kan saya lama kan, apalagi saya mandul 10 tahun misalkan. Jadi summah itu, tidak boleh pakai waw ya. Ini kalau dalam ilmu nahwu ya. Tak ada perang terang aki sekoni. Itu summah. Jadi pada akhirnya setelah dia berada dalam sebuah keterpaksaan, ini kalau tidak saya lakukan saya rugi misalkan, maka dia pasti akan berani mengerjakan kepada yang haram. Sudah apa-apa wis, jenenge terpaksa. Kan pinjam uang ke bank misalkan. Akhirnya seperti itu sudah. Ini ledak pakai modal segini dak nutut ini. Dari mana sekarang bisa pinjam uang kalau tidak ke bank? Semuanya sudah. Tuh, intinya apa? Karena cinta dunia. Yang dimaksud cinta kepada dunia di sini yaitu yang melebihi dari batas kebutuhan. Sudah punya apa yang mau dimakan, bajunya sudah lengkap, rumahnya sudah tidak bocor, kendaraannya sudah ada. Menginginkan yang lain, itu namanya sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Karena memang manusia ini tidak akan pernah cukup. Dikatakan laukana libni adam wadiyan min dahabin labtaga ilaihima salisan. Seandainya manusia itu diberi oleh Allah kekayaan sebesar emas, sebesar 2 gunung emas. Punya gunung Semeru terbuat dari emas, 2 itu sudah. Labtaga ilaihima salisan, pasti orang yang sudah punya kekayaan 2 gunung emas itu akan mencari gunung yang ketiga. Tidak akan pernah akan merasa cukup. Wala yamla'u jawfabni adama illa turab, dan tidak akan bisa membuat puas terhadap anak cucu Adam kecuali tanah. Baru mulamat ada lah. Jadi mobilnya tempat orang, rumahnya ditempati orang, istrinya ekerep orang, tidak ada sudah ngelakuaki orang akhirnya. Makanya jangan kita terlalu kaya ya. Kalau kita terlalu kaya, anak kita itu akan manja. Dia tidak akan bekerja, ngaji pun tidak akan semangat. Lihat anak-anak orang kaya, tidak ada yang alim ya. Mak mikir alim, foya-foya akhirnya. Jadi yang pertama hubud dunia yang membuat gelap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu adalah pondasi, puncak, asal muasalnya dari segala sesuatu kesalahan. Jadi timbulnya kesalahan, timbulnya malapetaka, timbulnya dosa diakibatkan oleh cinta dunia. Kalau dia sudah cinta dunia,
maka dia akan cinta untuk dipuji. Apalagi paling beratnya kalau sudah ingin atau cinta dipuji, ini sudah dia rela mengorbankan hartanya supaya dapat pujian. Apalagi kalau sudah gila jabatan, top ini sudah, puncak ini sudah. Jadi semuanya akan dikorbankan supaya bisa menang. Maka Imam Ghazali berkata, wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin fabughduha ra'su kulli hasanatin. Maka sebagaimana cinta kepada dunia itu puncak atau asal dari segala timbulnya dosa dan malapetaka, maka benci terhadap dunia itu adalah puncak atau timbulnya segala kebaikan. Jadi yang dimaksud tidak cinta dunia itu bukan berarti tidak bekerja. Hendak, jangan salah paham. Saya tidak cinta dunia, saya di musola saja, saya di masjid saja. Bukan seperti itu. Semua para nabi itu bekerja. Tidak ada yang ongkang-ongkang kaki, itu tidak ada. Nabi mengembalakan kambing, nabi itu berdagang dan semacamnya. Tidak ada yang diam. Semua para wali semua punya dagangan. Mereka berjualan, bukan bekerja. Bukan lantaran saya nabi, saya wali, saya tidak usah kerja. Tidak, tetap mereka bekerja. Itu memberikan contoh kepada umatnya supaya tidak menjadi pemalas, ya. Jadi tetap waktunya kerja, waktunya ibadah. Jangan kerjanya mengalahkan ibadahnya. Wasirajulaha at-taqwa. Cahaya yang dapat menerangi hati kita yang sudah tertutupi oleh kecintaan kepada dunia yang menyebabkan hati kita mati, hati kita gelap adalah at-taqwa. Jadi lampunya untuk menerangi hati yang gelap itu adalah takwa. Yang dinamakan takwa al-ihtirazu bi taatillah an uqubatihi, yaitu mencegah diri, menjaga untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dengan kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada siksanya, ya. Jadi menjaga hati kita, perbuatan kita, ucapan kita dari segala sesuatu yang menyebabkan murkanya Allah hingga kita disiksa, yaitu dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lam tada' syai'an ittiqa Allah azza wa jalla illa a'taka khairan minhu." Tidaklah kalian itu meninggalkan sesuatu yang haram di dalam meninggalkannya karena, ya, ittiqa Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali di dalam engkau meninggalkan itu maka akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena, ya, karena takut kepada Allah, bukan karena apa-apa. Kenapa engkau tidak minum? Karena minuman keras diharamkan oleh Allah. Di dalam kita meninggalkannya kita dapat pahala. Tapi kalau bukan karena Allah, saya kalau minum saya mabuk, saya pusing, saya kelenger misalkan, hingga saya tidak minum, maka di dalam meninggalkannya dia tidak dapat pahala. Kenapa engkau tidak berzina? Saya takut penyakit AIDS, saya takut penyakit ini dan itu. Berarti dia di dalam meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut kepada penyakit. Maka di dalam meninggalkannya dia tidak dapat pahala. Kenapa engkau tidak mencuri? Saya takut ditembak polisi misalkan. Berarti di dalam tidak mencurinya dia tidak dapat pahala. Tapi kalau semuanya itu ditinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam peninggalannya itu dia mendapatkan pahala. Itu yang dinamakan haram. Jadi ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Di dalam meninggalkannya kita mendapatkan pahala,
dan di dalam mengerjakannya kita mendapatkan dosa dan siksa, yaitu yang dinamakan haram. Itu yang pertama. Jadi yang menyebabkan kegelapan yaitu cinta sangat rakus kepada dunia. Caranya untuk menerangi itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa di dalam dia berdagang, maka dia tidak akan menipu. Orang yang bertakwa di dalam membeli, dia tidak akan menipu. Jadi di dalam mengerjakan apapun, apabila orang tersebut bertakwa, maka dia tidak akan menipu atau merugikan kepada orang lain. Itu namanya orang takwa. Jadi dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidaklah kalian itu dikatakan sempurna imannya sehingga mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Kalau tidak ingin dirugikan, jangan merugikan. Kalau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Maka segala sesuatu itu kembalikan pada diri kita sendiri. Misalkan di jalan, kita tidak senang kalau di bel panjang tit, misalkan, jangan sekali-kali kita ngebel panjang titit, gitulah. Kalau kita tidak senang di dem ya oleh orang, jangan kita sembarangan ngedem ya. Ya pokoknya sebetulnya kita sudah tahu semua itu, karena semuanya itu timbulnya dari hati. Albirru matma'anna fi qalbik. Kebaikan itu keluarnya itu dari hati kita masing-masing, dan kita di dalam mengerjakannya hati kita itu tenang. Itu namanya kebaikan, bukan keterpaksaan. Yang kedua yang menyebabkan gelap, az-dzambu zulmatun. Dosa atau perbuatan dosa itu menjadi sebuah kegelapan bagi diri kita. Wasirajulahu, cahayanya atau lampunya untuk menerangi at-taubatuh, yaitu taubat. Jadi kalau kita bertobat, maka hidup kita menjadi terang yang asalnya gelap oleh dosa itu tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u. Apabila seorang hamba mengerjakan perbuatan dosa, maka di dalam hatinya itu dikasih titik hitam oleh Allah. Di dalam hatinya dikasih titik tinta hitam. Mengerjakan satu kali dikasih tinta hitam satu, dua kali dua, tiga kali tiga, seterusnya. Apabila kita berulang-ulang, maka semua hati kita itu terpenuhi dengan titik hitam. Fa'idha huwa naza'ah, apabila dia melepaskan diri dari perbuatan dosa tersebut, wastaghfaroh, kemudian dia membaca istighfar, wattabah, dan dia bertaubat kepada Allah dengan syarat-syaratnya taubat. Yang pertama al-iqla, taubat itu melepaskan diri dari perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan. Yang kedua an-nadmu, yaitu menyesali perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan. Kemudian yang nomor tiga al-azmu alla ya'uda ilaihi, yaitu mempunyai keinginan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu baca istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhubungan dengan Allah. Kalau berhubungan dengan makhluk, maka ditambahi lagi satu, yaitu raddul madzalim, yaitu harus mengembalikan sesuatu yang telah ia dolimi. Misalkan itu harta pernah diambil daripada orang lain, harus dikembalikan. Misalkan harga diri orang lain tersebut telah dianiaya, maka harus minta maaf dan seterusnya. Itu supaya bisa taubat kita menjadi taubatan nasuha. Jadi apabila orang tersebut melepaskan diri dari dosanya, membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, sokulah qalbuhu, maka hatinya kembali menjadi ciling, menjadi bersih, menjadi terang benderang. Jadi bagaikan di baju yang kena noda hitam itu sudah direndam pakai back clean ya. Kemudian dicuci pakai sikat, tidak selesai, cuci lagi hingga akhirnya menjadi bersih. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu ala qalbihi. Apabila orang tersebut sudah
melepaskan diri, sudah istighfar, sudah tobat, loh kok kembali lagi mengerjakan dosa, maka ditambahi lagi oleh Allah dari titik-titik hitam yang sebelumnya. Jadi sebelumnya misalkan jumlahnya ada 300 titik, kemudian dia sudah bertobat, hatinya sudah dibersihkan ciling, jadi bajunya sudah ciling bersih lagi, kemudian dia lagi berbuat dosa lagi, ditambahi lagi yang 300 tadi dikembalikan, kemudian ditambahi lagi dengan titik-titik yang hitam yang bisa saja tintanya itu tinta permanen hingga akhirnya tidak bisa terhapuskan. Wa huwa ranul ladzi dzakarahu Allah taala. Jadi hatta ta'lu ala qalbi, sehingga yang kelihatan di dalam hatinya itu hanyalah titik-titik hitamnya. Ada orang itu kalau dilihat itu terlihat identitasnya. Jadi kalau dia dilihat seakan-akan kejelekannya dulu yang tampak. Sebagaimana kalau orang soleh dilihat itu baiknya yang tampak. Bukan seperti min dik Huwaisir, bukan seperti keturunannya Huwaisir At-Tamimi. Ini pencetus pertama kali orang Wahabi ya. Apa tanda-tandanya kata Rasulullah? Salatukum la salatihim. Salatnya kalian orang Islam, para sahabat pada waktu itu Sayyidina Umar dibilang oleh Rasulullah, salatmu tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Siyamukum la ala siyamihim. Puasanya kalian dibandingkan mereka jauh, ibadahnya kalian tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Tandanya apa yang paling menjolok? Kasul lihyah, mereka itu jenggotnya panjang. Jadi kalau orangnya datang, yang kelihatan dulu itu jenggotnya, ya, bukan rahmat wajahnya, bukan, jenggotnya ngambil gitu. Ya. Kemudian musammirul izar, sarungnya itu tinggi, cingkrang. Jadi yang kelihatan cingkrangnya, bukan orangnya, bukan solehnya, jenggotnya, cingkrangnya. Hadis Sahih Bukhari sampean lihat. Huwaisir At-Tamimi ini orang yang pertama kali memperingati Nabi. Ya Rasulullah, ittaqillah. Wahai Nabi, takutlah kamu kepada Allah. Oh bu, Nabi pengak. Ya. Ini asal usulnya orang Wahabi. Jadi jangan kaget kalian kalau ada kiai disalahkan, Wali Songo itu apa itu, Sunan Kalijogo itu apa itu. Lah mereka ini siapa? Mengislamkan orang berapa sudah? Kok menyalahkan Wali Songo lah? Imam Syafi'i itu apa itu, kok buat madhab sendiri? Emang merasa lebih pintar dari Nabi? Waduh, salah semua para ulama. Jangan kaget, boyotnya mereka itu ya memang gitu sudah. Nabi loh diperingati. Padahal Nabi itu adalah atqakum, paling bertakwanya kalian kepada Allah itu Nabi, diperingati Nabi loh. Top. Ya. Jadi jangan kaget kalian kalau salah itu, ya itu salah, bid'ah itu syirik. Jangan kaget. Asalnya memang itu sudah. Tukang ngeritik orang itu. Ya. Tadok bener. Seandainya ada malaikat jalan pun salah, mak bodoh malaikat jalan di sini gitu ya. Tidak ada benarnya orang itu mereka. Kelihatannya yang pertama kasulih ya, jenggotnya panjang. Jadi kalau orangnya datang yang kelihatan dulu jenggotnya. Bukan saya itu meremehkan jenggot, enggak, sunnah jenggot ya, tapi jangan melebihi segenggam. Ini kalau sampai panjang itu tak petadu itu sudah. Ya, musammirul izar. Kemudian yang kelihatan itu cingkrangnya, takut kebanjiran itu. Itu tandanya memang. Sampeyan lihat di Sahih Bukhari itu ada, Sahih Muslim itu ada. Jadi tidak ada apa-apanya kita membaca Al-Quran, mereka fasih, banyak yang hafal, bahkan kita tak palapal Torah. Tapi jangan kaget, mereka itu adalah titisan Huwaisir At-Tamimi ya. Nabi diperingatkan. Kemudian yang ketiga, kegelapan itu al-qabru dzulmatun. Kubur itu adalah kegelapan. Ya mata gelap ah. Semeter kali 2 meter, tidak sampai 2 meter, makan tempat itu. Yang lain ngantri 1 meter kali 160 paling, nggak boleh orang ada bandek. Kemudian ditutup, ya gelap sekali sudah. Wasyirajulahu, kemudian cara supaya
kuburan kita itu terang secara hakikatnya, bukan dikasih lampu ya, itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita sering membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ini adalah bekal, lentera, lampu kita yang akan menerangi kita nanti di alam kubur. Sendirian kita dikubur. Istri yang katanya menyatakan saya hidup semati sama kamu, cinta saya pol sudah sama kamu, ya, bukan hanya 1000%, bukan hanya 1.000.000%, mate ada ala kepole. Mau dikubur bersama, ada. Anak menangisi mau dikubur bersama, ada. Mereka nangis sehari 2 hari oleh telur ya keje lah, siapa mak mikirnya semate, hah? Tetangga menangis waktu itu tok, pulang aku aja sudah biasa kayak ada apa-apa sudah. Ya. Jadi bekal kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi SAW bersabda, innallaha ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhullah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi jelas kesohihannya dan paling sohehnya hadis, yaitu yang diriwayatkan langsung oleh keduanya Imam Bukhari Muslim. Apa sabdanya Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala harramah, mengharamkan, alan nar, atas api neraka, untuk membakar man, orang, qala, orang tersebut yang berucap la ilaha illallah. Kalau membaca itu panjang, la ilaha illallah, begitu. Wa maddaha, dipanjangkan dengan la ilaha illallah. Waduh, apa ini? Ya, cetak bentak pengiran. Jadi wa maddaha, dipanjangkan pelan, kayak waktu kita hol kan, ada talqin bacaan kan ya. Nah, seperti itu memang seharusnya, yang sekiranya meresap dalam hati, yang membuat tubuh kita bergetar. Makanya kalau kita zikir disuruh bergerak, supaya melatih, supaya tubuh kita bergetar. Itu paksaan diri. Sebetulnya tanpa digerakkan tubuh kita itu bergetar sendiri. Kalau kita sudah meresapi, ya untuk meniru-niru mereka, ya Pak Guli dah itu. Jadi sebetulnya ada caranya kita bilang la ilaha illallah. Pada waktu la, kita ke kanan ya. La ilaha illallah. Waktu illallah dibenturkan ke hati. La ilaha illallah, begitu. Ini Qur'an leng-leng. Bukan ya. Jadi ke kanan la ilaha illallah. Jadi illallah benturkan ke hati, ditekankan ke hati. Itu caranya. Cukup tekan rok. Itu apa tujuannya? Supaya kita bergetar. Yang kedua, supaya anggota tubuh kita yang bergerak itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita telah berzikir. Jadi kita bergerak bukan karena apa-apa, tapi gerakan kita itu supaya menjadi saksi kalau kita berzikir. Sebagaimana anggota tubuh kita akan menjadi saksi kalau kita merayakan 17 Agustusan, kita joget. Joget-joget menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya digerakkan. Ya apa itu dalam Yasin itu? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan mereka akan bicara, kaki mereka berbicara. Ya Allah, saya calon ya Allah. Semua bicara itu ya, menjadi saksi. Mulut kita dikunci, tidak bisa membela diri. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhullah, yang dia dengan membacanya itu tadi hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diharamkan baginya api neraka itu membakarnya. Jadi apa caranya? Ya kita perbanyak. Mungkin di antara 1000 la ilaha illallah, satu saja yang kita yabtaghi bihi wajhullah, maka badan kita sudah diharamkan daripada api neraka. Ya nyubak sendirian tengah malam, tidak ada orang sama sekali, kita wiritan betul-betul yabtaghi bihi wajh Allah.
yang tidak ingin dipuji oleh orang lain, yang bukan karena orang lain, yang bukan karena apa-apa. Bahkan nyamuk sekalipun kita tidak ingin dipuji oleh mereka. Ya, hanya betul-betul murni karena Allah. Coba, mungkin di antara 1000 la ilaha illallah masa ada satu yang yabtaghi bihi wajhullah? Satu saja loh. Ini sudah akan membuat kita menjadi haram disiksa api neraka. Bahkan man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannatah. Barang siapa orang yang membaca la ilaha illallah dia ikhlas, berarti ikhlas sudah karena Allah. Ikhlas ini bagaikan surat ikhlas itu sudah. Jadi tidak disebut. Kan tidak ada bacaan ikhlas kan? Kalau al-falaq ada, qul a'udzu birabbil falaq. An-nas ada, qul a'udzu birabbin nas. Al-kausar ada, inna a'tainakal kausar. At-takasur ada, alhaakumut takasur. Surat ikhlas tidak ada kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya, tapi suratnya dinamakan surat ikhlas. Itu adalah ikhlas. Ya. Jadi jangan diucapkan saya ikhlas ini membantu kamu, saya ikhlas menolong kamu. Iya bulan rada. Radin ngucap ikhlas jejel leberot. Ngucap ikhlas. Banyak kan wak Jawa saya ikhlas menolong kamu ada dua apa. Jajal reng tubuh selebat atraki ya, baru ikhlas itu. Reng laki tak kereta oleh jangan ngucap ikhlas. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha? Ikhlasnya di dalam membaca la ilaha illallah itu bagaimana? Yang dinamakan ikhlas itu antahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum. Yang dimaksud ikhlas di dalam membaca kalimat tauhid, kalimat tauhidnya itu tadi menjadi penyebab kalian tidak mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini ya. Jadi bukan hanya sekedar bacaannya, tapi dengan bacaan tadi itu menjadi penyebab kita tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ikhlas di dalam membaca la ilaha illallah, maka dengan sendirinya hati kita, diri kita, semua yang ada pada kita itu tidak akan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Itu la ilaha illallah yang ikhlas. Ada lagi untuk kita menerangi kubur, ini ada 7. Yang pertama al-ikhlas fil ibadah, yaitu ikhlas di dalam ibadah. Bagaikan surat ikhlas tadi, bagaikan gula di dalam kopi. Itu ikhlas gula itu. Kalau kopinya enak, gula tidak disebut. Enak gulanya ada. Enak sekali kopi ini, kopinya. Tapi kalau pahit, tak ada gula gula yang dijelekkan. Itu gula itu ikhlas namanya. Jadi kita di dalam beribadah tidak usah foto sujud posting. mau umroh mau apa, pokoknya semua tempat pokoknya masuk dah. Berita tower misalkan ya upload. Yang pertama ikhlas di dalam ibadah. Yang kedua yang menyebabkan kuburan kita itu terang, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga silaturrahim, menyambung tali silaturrahim, jak tokaran. Yang keempat alla yudai'a umrahu fil maksiyah, tidak menyia-nyiakan umur kita di dalam maksiat. Yang kelima alla yadba'a hawahu, tidak mengikuti hawa nafsu, semuanya dipikirkan dengan jernih. Yang keenam ayyajtahida fit ta'atih, yaitu bersungguh-sungguh di dalam bertaat kepada Allah, bukan malas. Sholat ngantuk-ngantuk itu malas namanya. Wiritan jatuh tasbihnya tidak ketemu itu malas namanya. Ya. Kalau kita semangat, kita senang, maka kita tidak ngantuk. Kita sholat kita senang, kita tidak ngantuk, pasti itu sudah. Seperti sampean semangatnya waktu ngimami Jumat misalkan. Sampean ngimami Jumat kira-kira mbek ngantuk apa ndak? Ya tidak mungkin. Ya kayak gitulah. Jadi kita bermakmum bagaikan kita seorang imam. Kita wiritan bagaikan kita pemimpin wiritan. Masa bingit pemimpin dah? Kan tidak mungkin. Semangat, yang senang. Seakan-akan setelah pulang nanti kita dapat uang 100 juta, 1 miliar. Kan tak kerengit kan?
Kalau wiritan tidak ngantuk nanti dikasih uang 1 miliar. Oh, makai 2 hari tak kereta hidung. Coba sudah, minta percaya. Siapa yang berani? Saya yang nyoba bisa. Ada uang 1 miliar, saya siap tak tidur 2 hari. Kapi wadah. Tak saya calon dah. Wasabi'u ayyuksira dzikrallah. Yang ke-7 yang dapat membuat kuburan kita menjadi terang, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang baik, lisan ma'al qalbi. Dengan lisan, kemudian dengan hati. Yang kedua, hanya dengan hati saja tanpa lisan. Yang ketiga, yaitu hanya lisan saja tanpa hati. Ada orang bertanya sama Habib Abdullah Haddad, "Ya Habib, saya zikir ini tidak bisa tembus dengan hati. Saya tidak bisa khusyuk. Kemudian apa yang harus saya laksanakan?" Teruskan berzikir. Karena kamu, lidahmu ditakdir oleh Allah untuk berzikir, itu adalah nikmat yang besar. Hanya dengan kita berzikir, lidah kita yang bergerak itu sudah menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Ya. Nikmat besar, hadiah besar dari Allah, lidah kita ditakdir bisa bergerak untuk menyebut namanya. Berapa juta orang yang tidak bisa berzikir kepada Allah. Jadi bersyukur kita masih bisa berzikir. Zikir bukan hanya wiritan. Ngaji seperti ini zikir namanya. Jadi bukan hanya la ilaha illallah atau subhanallah, bukan zikir itu. Zikir ini adalah mengingat. Jadi dengan begini kita mengingat Allah. Bahkan zikir yang paling utama itu adalah mencari ilmu. Jadi kata Nabi, zikir yang paling utama adalah mencari ilmu. Wa min qiraatil Qur'an ya Rasulullah. Kalau baca Quran gimana? Hal yanfa'ul Qur'an bighairil ilmi. Apakah Quran itu bisa bermanfaat tapi dengan tanpa ilmu? Walaupun memang di dalam membacanya Al-Quran dapat pahala, tapi tidak akan maksimal bisa dikerjakan kalau kita tidak faham ilmunya. Jadi tetap segala sesuatu itu dengan ilmu. Kemudian yang ke berapa? 3 ya. Yang ketiga, al-akhiratu zulmatun wassirajulaha al-amalus soleh. Akhirat nanti itu adalah gelap. Ya, waktu kiamat di padang mahsyar itu gelap. Kemudian cahaya yang dapat menerangi pada waktu itu al-amalus soleh, yaitu amal yang baik, amal yang baik. Kenapa akhirat dikatakan gelap walaupun matahari tinggal sejengkal? Likasratil ahwal. Karena banyaknya segala sesuatu yang sangat menakutkan hingga terang yang seterang itu tidak kita terasa. Sudah coba misalkan ada gempa ya. Ada gempa berkekuatan 70 skala Richter misalkan. 7 saja kita sudah hancur. Ini 70. Padahal ini terang di siang hari, maka matahari akan terasa gelap. Sampean tidak mikirin matahari sudah, tidak lari dengan semestinya, acak loncak sudah kemana-mana. Ya seperti itu nanti di akhirat. Apalagi di akhirat lah, wong gempa 7 itu, sudah amburadul. Apalagi gempa berkekuatan 7 juta skala Richter, gemet kapi. Jadi gelap yang dimaksud itu likasratil ahwal. Terkadang terang, tapi melak matan kok kering begitu ya. Tanya Ki, ngerti gelak saya sampai Ki? Enggak. Itu melak matan kok kering namanya itu. Tapi ya alhamdulillah bisa ditakdirkan ngaji. Jadi jangan putus asa. Misalkan saya ngaji tidak faham saya. Loading top misalkan 5 hari pikir lah kita enggak apa saya sampai Aki tadi malam itu misalkan. Tidak apa-apa pokok hadir. Kita ditakdirkan duduk seperti ini 1 jamnya bagaikan lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Tidak sembarangan, berapa juta orang di Lumajang yang ngaji cuma gini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sombong ya, jangan takabur. Saya sudah ngaji 1000 rakaat tadi sudah. Bukan seperti itu yang dimaksud ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wassiratu zulmatun wassirajulahu al-yaqinuh. Nanti sirot itu tempatnya gelap juga. Sirot ini jasrun, ada titik jembatan antara surga dan neraka. Ya.
Adzakku minasya'ratil wahidah, lebih kecil daripada satu helai rambut. Bahkan dikatakan satu helai rambut itu dipotong atau dibagi 7. Itu jembatan nanti yang akan kita lewati. Orang yang berjalan di sana bermacam-macam. Al-habbu yang pertama merangkak, kemudian ada yang berjalan, kemudian ada yang berlari, kemudian ka'ajudil bahaim seperti kuda yang lari, kemudian ada yang kalbarkil khatif seperti kilat yang menyambar. Bermacam-macam tergantung amalnya. Itu sirat. Tapi sama sekali kita diceritakan neraka, diceritakan kubur, diceritakan sirat, tak takut sekali. Ya. Ada yang menangis di sini? Tak ada. Tidak ada yang takut sama sekali. Ya itu kita sudah. Mari. Cerita apa malam? Neraka. Cerita apa malam? Sirat. Lebur kelebur. As-siratu dzulmatun. Sirat itu kegelapan nanti ya. Was-siraju lahu al-yaqinu. Jalan, cahaya yang menerangi kita dan menyelamatkan kita itu adalah keyakinan. Yang dimaksud yakin di sini tahqiqut tasdiq bi izalati kulli raib. Jadi nyatanya kebenaran. Jadi benar yang nyata, yang betul-betul kita yakini, yang keluar dalam hati, hakul yakin, tidak ada sama sekali keraguan. Itu namanya yakin. Sedangkan selama ini kita sangat terbentur dengan keraguan. Bohongku ya, ragu-ragu terus. Berusaha yakin ya. Berusaha yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau kebenaran itu datang, kebatilan akan hancur. Innal batilah kana zahuqan. Kebatilan itu akan hancur. Mudah-mudahan dengan datangnya hak kita akan menang daripada kebatilan. Hadza minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.